Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari timnas Indonesia. Setelah hasil kurang memuaskan di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong dihadapkan 3 masalah. Yang pertama, buntut banyaknya fans kardus yang ngompor-ngomporin Erick Thohir. Akhirnya Eto pun berencana mengevaluasi kinerja STY. Bukan cuma STY sih, tapi beberapa pelatih timnas pun akan dievaluasi. Kami jelaskan di sini ya, maksud evaluasi di sini tuh bukan berarti dipecat ya, tapi mungkin diberi peringatan aja. Kalau istilah kasarnya mungkin dikasih kartu kuning kali. Yang kedua, tugas berat kembali menimpa STY. Di kualifikasi Piala Dunia kemarin agak kedodoran ya. Sekarang di kualifikasi Piala Asia pun STY harus bisa membawa timnas senior kita ini lolos babak grup. Padahal di grup ini berat loh lawannya. Ada Irak, Vietnam, dan Jepang. Yang ketiga, drawing Piala Asia U23 udah digelar ya. Dan STY mendapat tambahan yang lebih berat. Sebab Indonesia ada di grup A bersama tim-tim yang disebut raksasa seperti Qatar, Australia, dan Jordania. Ya, sangat berat tugas STY. Di dua kelompok usia harus hadapi tim-tim raksasa Asia. Lalu apa yang harus diperbaiki STY? Tentu saja mental yang paling utama. Sebab terlihat jelas di dua laga kemarin mental para pemain timnas ini drop abis, seperti kehilangan tenaga dan gairah. Lini tengah dan depan harus jadi fokus utama, meskipun error itu dilakukan oleh lini belakang. Hilangnya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand benar-benar membuat STY ini kalang kabut. Sebab di lini tengah, timnas Indonesia ini seolah mati total. Sementara lini serang pun demikian, para penyerang timnas ini tuh tumpul, nggak bisa pegang bola dan sulit bergerak. Dua sektor ini yang harus segera dibenahi oleh STY andai masih dipertahankan oleh PSSI. Sebab kabar terbaru, nama mantan pelatih timnas Thailand Manuel Polking yang baru aja dipecat rame diisukan untuk jadi pengganti STY. Selain Polking, ada juga nama Benjamin Mora yang juga diisukan untuk menggantikan STY. Ya, ini sih para fans kardus pasti akan bersorak kegirangan nih kalau STY out. Tapi apakah yakin andai STY dicopot, timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak? Kalau toh akhirnya STY ini emang dicopot dan performa timnas Indonesia malah makin hancur, kami akan suruh Eto tuh buat nyemplungin para fans kardus ke sepiteng. Kesel gue. Dari Piala Dunia, ada kabar jika Prancis U17 pakai pemain ilegal di skuadnya. Dia adalah Yanis Issoufou. Kenapa ilegal? Yanis sebelumnya sudah memperkuat timnas U17 Nigeria di ajang kualifikasi Piala Afrika. Senegal U17 yang jadi lawan Prancis di babak 16 besar ini kabarnya akan membawa masalah ini ke FIFA. Sebab Prancis dianggap lakukan kesalahan administrasi. Lalu seperti apa sih sebenarnya aturan FIFA soal pemain yang boleh membela negara itu? Dalam aturan FIFA nomor 17, setiap pemain tidak boleh memperkuat negara lain jika dia ini sudah 3 kali membela negara sebelumnya di ajang resmi FIFA di level senior. Catat ya, level senior loh ya. Tapi di pasal ini pun ada ayat 1 yang berbunyi jika seorang pemain baik junior maupun senior ini dilarang membela 2 negara di ajang yang sama. Catat, di ajang yang sama. Nah, si Yanis ini kenapa dilaporkan ilegal? Sebab sebelum dia membela Prancis U17 di Piala Dunia ini, dia ini membela Nigeria U17 di ajang kualifikasi Piala Afrika. Di mana ajang kualifikasi Piala Afrika ini tuh ajang kualifikasi untuk Piala Dunia juga. Nah, permasalahannya Nigeria U17 lolos Piala Dunia U17, sementara Prancis U17 pun lolos Piala Dunia U17, yang artinya si Yanis ini main di 2 negara di ajang yang sama. Tapi apakah FIFA ini berani mendiskualifikasi Prancis? Sebab Prancis ini udah lolos ke perempat final loh. Kayaknya nggak mungkin deh. Sebab Prancis adalah negara kuat cuy. Jiper FIFA kalau lawan negara kuat mah.
Apalagi ini udah 16 besar loh Piala Dunia U17, apa mau diulang gitu? Terus kalaupun Prancis ini didiskualifikasi, siapa yang untung? Ya kami pikir yang untung adalah Burkina Faso, sebab Burkina Faso adalah peringkat 3 grup E, atau mungkin justru diberikan pada tuan rumah. Karena dalam aturan FIFA, jika salah satu tim dalam satu turnamen lakukan kesalahan fatal, maka posisi mereka akan digantikan tim yang di bawahnya atau jatahnya diberikan pada tuan rumah. Cuma permasalahannya adalah kalaupun jatahnya diberikan pada tuan rumah, poin Indonesia di grup A itu terakhir cuma 2, sementara Burkina Faso di grup E itu poinnya 3. Jadi kalaupun Prancis ini didiskualifikasi, berarti ya Burkina Faso yang kemungkinan akan menggantikan. Nah, kalau nanti kalian ada berita Timnas Indonesia akan gantikan Prancis di Piala Dunia sebab Prancis didiskualifikasi, ini nggak salah, cuma harus bisa dicermati lagi ya tata caranya. Oke, jelas ya. Lanjut ya, di laga PSM Makassar versus Persikabo ada sebuah kejadian di mana pemain PSM yakni Dava Salman nggak sengaja berbenturan dengan wasit Aidil Azmi, atau lebih tepatnya kakinya Dava Salman ini menyangkut ya pada kakinya wasit. Tapi di sini wasit Aidil Azmi nggak berikan kartu tuh pada Dava. Coba deh lihat video yang satu ini. Ini momen dimana Basim Rashid yang kala itu masih berseragam Persib terkena kartu kuning lantaran dianggap sengaja menekel wasit Aprisman Aranda. Dasar wasit goblok, yang mana ada pemain yang mau sengaja nekel wasit secara tiba-tiba nggak ada sebab. Aduh, wasit FIFA kok gitu. Makanya nih ya, kalian yang masih memprotes kami kalau kami bilang wasit itu gampang banget kalau ngasih kartu ke Persib, buka tuh mata kalian. Kenapa wasit Aidil Azmi nggak ngasih kartu ke pemain PSM? Ini kalau yang lakuin itu pemain Persib, udah kartu kuning, bukan kartu kuning, kartu merah kali ya. Ya, wasit juga manusia. Betul sekali, wasit itu manusia yang bisa disogok. Ada yang nyuruh, lu kasih kartu yang banyak tuh buat tim anu, ntar saya kasih duit seanu. Lu jangan kasih kartu buat tim kita nih, ntar kita kasih duit seanu, gitu kan? Ya ini wasit juga manusia. Ya mendingan robot dong yang jadi wasit, sebab robot gak doyan duit. Dan uniknya wasit Aidil Azmi di laga ini cuma keluarkan 2 kartu kuning, dan dua-duanya justru ke pemain Persikabo semua. Bandingkan kalau yang main Persib atau Persija, nyampe 7 kartu kuning yang dikeluarkan. Contoh aja nih, saat Arema lawan Persib, 7 kartu kuning cuy dikeluarkan, 4 buat Persib, 3 buat Arema. Lalu di laga PSIS kontra Persib Bandung, wasit ini keluarkan 7 kartu kuning. Di laga Persija lawan Bali, wasit ini pun keluarkan 7 kartu kuning. Tapi kenapa 2 kali pimpin pertandingan PSM Makassar, wasit ini nggak ngasih satupun kartu sama pemain PSM? Ada apa ya nih wasit dengan PSM? Kita beralih ke berita klub. Bayangkara FC resmi memperkenalkan 2 pemain baru, yakni Osvaldo Hai yang sempat dirumorkan ke Persebaya dan Persija ternyata justru berlabuh ke Sheriff FC, dan juga Andik Rendika Rama, bek kanan milik Madura United dengan status pinjaman. Kayaknya ngotot banget nih tim Sheriff FC buat keluar dari zona degradasi. Dari Persebaya kabarnya akan memulangkan salah satu ex pemainnya, yakni Octavianus Fernando yang saat ini main di Persipal Palu. Nah, ini membuktikan jika Ovan ini out lantaran gak betah dengan skema Aji Santoso dulu ya. Pasalnya saat Aji sudah gak ada lagi di Persebaya, Ovan justru mau balik lagi ke Persebaya. Nah, di sisi lain manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri mengklarifikasi soal Hugo Gomez yang digosipkan akan menggantikan Dusan Stefanovic. Menurut Yahya, ini cuma rumor sebab sejauh ini manajemen belum memutuskan soal nasib Dusan. Keputusannya nanti jika pelatih memang merasa nggak butuh Dusan, barulah akan mencari pemain asing baru. Sementara Jaja sendiri masih terlihat tuh bermain dengan Madura United saat Madura ditekuk 1-2 oleh Bali United. Nah, kemana ya kira-kira Jaja akan berlabuh? Bursa transfer tinggal 4 hari lagi loh ya. Apakah Jaja akan ke Persib? Kenapa kami nggak yakin ya? Entahlah. Padahal biasanya kalau ada pemain yang dirumorkan itu kami bisa ngorek informasi. Tapi kalau soal Jaja ini sulit loh. Makanya kami nggak berani banyak bicara kalau soal Jaja ini.
Tapi kalau bicara soal faktor relevan, kami pikir iya, daripada Persib cari pemain asing baru yang belum pernah main di Liga 1, ya mending cari pemain yang udah pengalaman aja biar cepet nyetel. Kalau Jaja ke Persib, otomatis yang seneng ya DDS, sebab dia ini bisa dimanjakan oleh umpan-umpan terukur dari Jaja. Buktinya Junior Brandao di Madura yang tadinya bapuk aja jadi moncer karena diservis sama Jaja. Tapi kalau Jaja ke Persib, yang jengkel ya tentu Tiron, sebab udah berusaha buat comeback ke Persib tapi tetap nggak kepake. Kalau Levi sih nyantai aja, toh dia bukan punyanya Persib kok. Tapi tahu puyeng kalau soal Persib mah susah ditebak. Yang dirumorkan mah nggak jadi, justru Jolwen itu dirumorkan asup ke Persib, ya kan? Ujung-ujungnya ya nggak belanja sama sekali nih Persib, ngirit meureun cenah. Dari Persija jadi tim pertama yang akan menjajal ketangguhan skuad baru Bayangkara FC. Ya, Bayangkara FC di jendela transfer ini jadi salah satu tim teraktif dalam urusan rekrut pemain. Tercatat 11 pemain baru didatangkan Bayangkara untuk penuhi permintaan Mario Gomez. Dengan skuad seadanya cuma ditambah Gustavo Almeida saja, apakah mampu Persija benamkan kesombongan Bayangkara atau justru Persija jadi korban pertama tim dengan julukan tim gak jelas ini? Ya, tim gak jelas. Kenapa gak jelas? Status klubnya gak jelas, lisensi pelatihnya pun gak jelas. Ingat, kami gak sedang merendahkan Bayangkara FC lo ya. Kami cuma membeberkan fakta. Sebab faktanya Bayangkara FC emang gak jelas dan penuh kontroversi. Status klubnya gak jelas. Ini tim asal mana kan gak tahu. Secara keabsahan pun tim ini bukanlah PT tapi milik instansi pemerintahan. Padahal salah satu syarat sebuah klub menjadi klub profesional itu harus sudah jadi PT. Lalu lisensi pelatih pun dilanggar. Apa bukan tim yang gak jelas tuh namanya? Mikir. Ya harapannya sih Persija mampu membungkam Bayangkara sebagai bayaran rasa sakit hati Jackmania. Sebab Bayangkara FC udah bajak pemain Persija secara paksa. Dari Madura United, pihak manajemen Madura berang dan emosi soal rumor pemain-pemainnya diisukan akan dibajak tim-tim lain di Liga 1. Salah satunya adalah Malik Rizaldi dan Koko Ari yang santer akan diisukan ke Persebaya. Menurut manajer Madura United Umar Wahdin, saat ini Madura memang tengah mengevaluasi skuad. Tapi untuk nama-nama seperti Malik Rizaldi, Koko Ari, dan pemain-pemain lain yang reguler di Madura mungkin akan tetap dipertahankan kecuali memang pemain tersebut yang ingin pergi. Lalu soal Jaja dan Lulinha, Umar sendiri tak menampik kalau banyak tim yang berminat mendapatkan dua pemain Brazil ini. Ya bikin kesal juga, ada rumor Koko katanya nggak betah di sini. Saya tanya sama Koko, dia betah-betah aja tuh. Terus juga katanya Malik katanya mau mundurin diri ke Persebaya lagi. Ini cuma hoak dan bikin kesal juga, ujar Umar Wahdin. Kalau soal Jaja dan Lulinha, kontraknya masih ada sampai akhir musim. Ya memang kami akui ada tim biru yang minat sama pemain ini, tapi ini belum kita pastikan. Kita pun masih butuh tenaga mereka, ujar Umar Wahdin. Ada yang perlu digarisbawahi nih, kata-kata tim biru. Tim biru mana nih? Biru timur, biru tengah, apa biru barat nih? Ya kita lihat nanti tanggal 28 atau sebelum 28 ya. Apa jangan-jangan Persib justru membidiknya Lulinha kali ya, bukan Jaja? Ya kan lagi tren sekarang nih pakai trio Brazil di lini serang, ya kayak Persebaya dan Barito gitu.